Perkenalkan, nama saya Hotlan Raffles Freddy Lubis dengan NIM 2023 14043. Saya berada di Desa Kalikidang ya, yang merupakan bagian tugas dari UAS, yaitu berupa barang publik. Bisa dilihat barang publik yang saya bahas saat ini adalah jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan Desa Kalikidang yang menghubungkan Desa Kalikidang dengan Desa Miradadi. Di sini kita bisa lihat banyak jalan yang berlubang sekitar 10 meter atau lebih mungkin. Nah, di jalan sana juga nanti ada jalan yang rusak juga. Jalan yang rusak di Desa Kalikidang ini juga lumayan parah. Nanti saya bisa lihat videonya saat saya presentasi nanti. Juga di desa ini jalan rusaknya sudah dibiarkan sudah hampir beberapa tahun ya, 3-2 tahun setelah saya lulus SMA. Jalannya masih tetap kayak gitu sama saja, hanya perbaikannya cuma ditambal dengan memakai tanah liat atau menggunakan kerikil-kerikil saja yang bersifat temporer atau sementara. Nah, juga jalan desa ini ramai dilewati banyak orang, apalagi saat hujan sangat berbahaya sekali karena jalan ini merupakan jalan utama untuk pergi ke kota. Juga saat hujan jalanan di Desa Kalikidang ini bisa menyebabkan rusak motornya ya, apa bisa gembes juga gara-gara genangan air yang menggenang dan tidak kelihatan lubangnya di mana saja. Dan di sini juga jalanannya sempit ya, dekat sawah. Dan ini jalannya agak stabil, jadinya banyak lubang-lubang juga di sini. Ini bisa Anda lihat nih, jalannya sangat berlubang. Ini sangat lagi sepi karena saya saat Jumat, jadi Jumatan. Nah, Desa Kalikidang ini merupakan desa tempat saya berada ya. Saya tinggal di perumahan Kalikidang RT 1 RW 7. Dan Desa Kalikidang termasuk desa yang sangat lumayan terkenal di daerah saya, di Sokraja, di Banyumas. Tetapi yang bisa kita lihat, jalanannya tidak sesuai dengan pamornya, jalannya rusak. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari contoh nyata barang publik berupa jalan raya di desa saya yang tidak terawat atau tidak diurus oleh pemerintah desa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Mas Zidan. Ya. Mas Zidan berdomisili di sini ya? Ya, saya berdomisili di perumahan Kalikidang Permai, RW 1 RW 7. Saya Hotlan ya, yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan tugas saya tentang barang publik, yaitu berupa jalan raya. Bagaimana kondisi jalan raya di Desa Kalikidang, Mas Zidan, bisa dijelaskan? Kalau di perumahan ya lebih banyak yang benar. Tapi kalau udah jalan antar desa kayak ke Miradadi atau kemana, itu banyak juga yang berlubang. Banyak sekali yang berlubang. Tapi banyak juga yang udah mulus. Itu nggak semuanya dibenerin ya, Mas Zidan? Ya, ada yang udah bertahun-tahun nggak dibenerin, cuma di tempel-tempel kerikil doang. Ada yang di aspal ulang, tapi masih ada yang belum dibenerin. Yang di aspal ulang cuma bertahan sementara doang ya? Ya, ada yang udah nyoplok. Terus gimana pemerintah di situ, Pemerintah desa karena sekarang kan udah ganti kades baru ya. Itu udah ada program lagi ngaspal lagi tuh loh, yang daerah situ udah mulai datang. Mungkin yang bolong-bolong di yang lainnya juga bisa diaspal lagi. Mungkin karena pemerintahan desa yang baru udah lumayan responsif. Mengganggu nggak, Mas Zidan? Mengganggu karena saya sering nongkrong di daerah bukit yang lewat situ. Lihat sunset. Oke, begitu Pak Zidan, makasih infonya. Terima kasih. Ya, dengan video saya yang berada di jalanan yang rusak, yaitu berupa yang termasuk barang publik, dan juga wawancara saya dengan narasumber yang berada di daerah
tempat tinggal di sekitar situ yang merasakan dampak dari barang publik yang berupa jalan raya yang rusak. Saya akan menjelaskan apa itu definisi dan pengertian tentang barang publik. Juga saya akan memasukkan teori-teorinya di dalamnya, perkembangan terkini barang publik yang berupa jalan raya rusak di Indonesia, serta tantangan dan solusi, dan yang terakhir prospek atau perkembangan jalan raya yang di Indonesia saat ini. Itu mulai dari pertama, apa itu sih barang publik? Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ini dikutip dari artikel itu bagian 4 teori barang publik. Barang publik juga disediakan oleh pemerintah yang dibiayai oleh APBN tanpa melihat siapa yang mengerjakan. Barang publik juga bersangkutan dengan kualitas atau keadaan barang publik, apakah masih layak digunakan atau tidak. Peran pemerintah di sini adalah untuk memastikan dan memperbaiki barang publik supaya masyarakat dapat menggunakan barang publik dengan semestinya tanpa terganggu. Karena masyarakat bayar pajak dan masuk dalam pemasukan pemerintah, maka pelayanan akan barang publik harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Pemasukan akan pajak yaitu berarti masyarakat harus dapat merasakan manfaat akan pelayanan barang publik, serta lengkapnya barang publik di setiap wilayah menjadi tantangan serta tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Maka dari itu, perawatan atau pemeliharaan barang publik juga menjadi sangat penting. Peran masyarakat juga sangat penting supaya barang publik ini bertahan dan dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Karakteristik barang publik. Karakteristik di sini ada 2 karakteristik barang publik, yaitu non-eksklusif dan non-rivalry. Non-eksklusif, saya akan menjelaskannya, yaitu individu tidak dapat dilarang untuk mengkonsumsi barang tersebut. Seperti contohnya, sulit untuk melarang seorang warga negara untuk menikmati rasa aman dari pertahanan negara. Dari non-rivalry, menurut yaitu jika non-rivalry berarti konsumsi seseorang tidak mengurangi benefit bagi konsumsi orang lain. Contohnya seperti seseorang yang telah melintas di jalan raya tidak mengurangi benefit jalan raya bagi pengguna jalan yang lain setelahnya. Itu karakteristik barang publik dan beserta artinya. Juga di sini ada konsekuensi barang publik. Ada 2 karakter barang publik akan menyebabkan penyediaan barang publik oleh swasta tidak akan efisien atau undersupply. Hal ini terjadi karena insentif untuk membayar sebuah benefit yang non-rival dan non-eksklusif sangat rendah. Akibatnya, penyediaan oleh swasta tidak feasible atau tidak pendanaannya kurang karena tidak memungkinkan diberlakukannya pricing atau penghargaan atau dihargai. Dengan kata lain, barang publik, orang-orang cenderung menjadi tidak membayar dan mengharapkan keuntungan dari orang lain yang membayar. Jadi jika setiap orang mempunyai pikiran ini, jadi tidak ada orang yang akan membayar barang publik dan tidak ada yang akan menjaganya. Ini menurut teori Linda Solution untuk solusi atau menanggapi konsekuensi barang publik tadi. Linda berargumen atau dia punya teori
yaitu sebuah solusi konseptual penting untuk masalah barang publik pertama kali disarankan oleh ekonom Swedia, Lindahl. Dasar pemikiran Lindahl adalah bahwa masyarakat secara sukarela mungkin menyetujui dikenakan pajak untuk barang publik jika mereka tahu bahwa orang lain juga dikenakan pajak. Secara khusus, Lindahl memprediksi bahwa penyediaan barang publik yang efisien akan tercapai ketika individu jujur mengungkapkan keinginannya mengonsumsi barang publik dan berapa kontribusi yang siap ditanggungnya. Sayangnya, solusi Lindahl hanyalah konseptual. Kita lihat bahwa insentif untuk menjadi free rider dalam kasus barang publik sangat kuat. Fakta ini membuat sulit untuk membayangkan bagaimana informasi yang diperlukan untuk menghitung equilibrium Lindahl mungkin dapat dihitung, karena individu tahu andil pajak mereka akan didasarkan pada keinginan konsumsi barang publik. Maka, individu memiliki insentif yang jelas untuk mengecilkan preferensi yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka berharap bahwa orang lain akan membayar lebih. Beberapa ekonom percaya bahwa estimasi permintaan untuk barang publik mungkin lebih sempurna di tingkat lokal. Barang publik lokal dengan informasi yang lebih sempurna tanpa biaya mobilitas. Solusi Lindahl dapat diterapkan hanya pada tingkat lokal. Oke. Selanjutnya tentang perkembangan terkini barang publik berupa jalan raya. Perkembangan terkini, kemudian saya ambil data dari mediaindonesia.com dan data dari katadata.co.id ya. Di situ nanti saya terapkan. Saat ini, jaringan jalan di Indonesia sepanjang 539.353 km terdiri dari jalan nasional 47.017 km dengan tingkat kemantapan 91,27%. Lalu jalan provinsi sepanjang 54.554 km dengan kondisi 73,79% mantap. Berikut jalan kabupaten kota sepanjang 437.782 km dengan kondisi 62,78% mantap. Dari data di atas bisa kita lihat bahwa jalan kabupaten kota masih belum mencapai 90%. Ini belum juga jumlah jalan desa yang terakumulasi di setiap kabupaten. Padahal jalan desa ini menghubungkan jalan kabupaten atau jalan utama pada masyarakat desa. Perkembangan terkini jalanan di Indonesia yang rusak. Terus tantangan dan solusi. Tantangannya ini tantangan dan solusi ini dari pemerintah ya. Tantangannya yang dari pemerintah itu pendanaan. Menurut pemerintah, pendanaan untuk melakukan upaya perbaikan pada jalan yang rusak itu sangat minim. Namun perbaikan jalan yang rusak tetap akan dilakukan. Menurut dilansir dari pu.go.id, terhitung hingga akhir tahun 2005, kondisi jalan nasional yang kondisinya belum mantap tercatat 19% dari total panjang sekitar 34.628 km di luar jalan tol. Jadi tantangan saat ini adalah pendanaan yang masih sangat minim. Juga dilansir dari katadata.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi jumlah jalan rusak akan semakin banyak tahun depan. Itu tantangannya juga. Anggaran yang digadang-gadang menjadi permasalahan. Tantangan untuk merealisasikan perbaikan jalan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk segera diselesaikan. Dan untuk solusinya
yaitu sebenarnya terdapat panduan untuk penyelenggara jalan untuk mewujudkan layanan publik jalan yang baik sebagaimana tergambar dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pertama, melakukan inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya. Kedua, menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan. Ketiga, perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan. Keempat, perbaikan geometrik ruas jalan dan atau persimpangan jalan. Kelima, penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan. Keenam, uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dan ketujuh, pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. Dari beberapa kegiatan penyelenggaraan jalan tersebut, terdapat kegiatan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan, yakni uji kelayakan fungsi jalan. Sebagaimana pasal 22 UU LLAJ mengamanahkan bahwa jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan layak fungsi jalan secara teknis dan administratif. Itu merupakan solusi dari masalah jalan raya ya. Ini saya dapat dilansir dari ombudsman.go.id. Jadi solusi yang ditawarkan itu ada di UU nomor 22 tahun 2009. Setelah itu perkembangan kedepannya masalah tentang jalan raya yang rusak ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu pernah memprediksi bahwa jalanan rusak itu akan berkembang dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena disebabkan adanya backlog atau potensi kekurangan anggaran untuk perbaikan jalan. Dilansir dari katadata.co.id, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Hardian mengatakan bahwa pihaknya sulit mengejar target kemantapan jalan karena anggaran yang tidak terpenuhi setiap tahunnya. Jalan mantap adalah gabungan dari jalan kondisi baik dan sedang, sementara itu jalan tidak mantap adalah gabungan dari jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat. Menurut dia, penundaan perbaikan jalan selama 2-3 tahun dapat membuat anggaran yang dibutuhkan naik 10 kali lipat. Dengan demikian, beban anggaran semakin berat dan berpotensi menyebabkan jalan rusak menjadi semakin panjang. Jadi, sekian mungkin informasi dan presentasi yang saya dapat berikan. Sekiranya kita sebagai masyarakat juga dapat berperan aktif ya, untuk membayar pajak, menjaga jalan, karena barang publik merupakan juga seperti barang yang kita selalu pakai, jadi kita harus menjaga juga. Sekiranya juga pemerintah dapat mengatasi fenomena ini dan dapat mengeksekusi perbaikan di setiap barang publik yang berupa jalan, contohnya yang masih rusak. Karena ini barang publik yang sangat vital dan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.